Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lilis, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Lilis, hari ini kita mau observasi ya? Ya, Oke, sebelum observasi saya mau tanya-tanya dulu ya, Bu Lilis ya. boleh. Nah, nih, kira-kira Bu Lilis hari ini pembelajarannya tujuannya apa, Bu Lilis? Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep matriks, unsur-unsur matriks berupa kolom, baris, elemen-elemen, dan ordonya. Oke. Serta jenis-jenis matriks, dan peserta didik juga dapat menyajikan data atau informasi dari masalah kontekstual ke bentuk matriks. Oke, nah kayaknya udah siap ya Bu Lilis ya. Insya Allah. Terus Bu Lilis saya mau tanya lagi nih, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari Bu Lilis dalam pembelajaran sekarang? Saya tuh ingin mengembangkan budaya positif seperti mengungkapkan kembali kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran gitu. Jadi anak-anak biar bisa siap dan mengingat seperti apa kesepakatan yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Kemudian saya juga ingin mengembangkan pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang kontekstual gitu. Oke, jadi ada dua ya area pengembangan yang akan Bu Lilis kerjakan ya. Yaitu pertama ada budaya positif dengan pembelajaran kontekstual. Nah, sekarang gini lagi Bu Lilis ya. Dari area pengembangan itu kira-kira Bu Lilis menggunakan strategi apa dalam pembelajaran sekarang? Saya memilih untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena metode pembelajaran based learning ini kan mengacu kepada siswa ya. Jadi kegiatannya terfokus kepada siswa gitu. Juga dengan diskusi siswa-siswa ini bisa menjadi lebih aktif gitu, berperan dengan perannya masing-masing. Misalnya ada yang tidak mengerti karena ada kelompok diskusi, dia bisa bertanya. Gitu. Dan ini juga memunculkan inisiatif-inisiatif peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual, karena kan tadi di pengembangan adalah saya ingin pembelajaran ini menggunakan masalah kontekstual. Oke, itu ya. Jadi ya menurut saya juga cocok ya Bu ya, sudah sangat bagus gitu ya bahwa Ibu ingin mengembangkan pembelajaran yang menerapkan budaya positif ya Bu ya. Tadi ada kesepakatan kelas bukan begitu ya Bu ya? Terus kemudian juga Ibu juga tadi ingin pembelajaran kontekstual. Nah, pertanyaannya Bu mungkin terakhir ya Bu ya. Kira-kira apa sih Ibu tuh ingin pembelajaran itu kontekstual? Maksudnya kenapa gitu? Iya, kenapa gitu Bu kira-kira? Karena sejujurnya kalau anak-anak itu kan untuk memahami materi memang lebih gampang dikaitkan dengan masalah-masalah yang nyata gitu dalam keseharian gitu. Nah, itu anak-anak bisa langsung berpikir tanpa, mungkin kalau untuk berhayal-hayal itu kan anak-anak agak sulit gitu ya, apalagi dalam pembelajaran matematika sendiri gitu. Iya benar ya. Nah, makanya oleh sebab itu Ibu juga ingin mengembangkan ya, tadi gimana caranya memanfaatkan wilayah gitu ya, atau tempat atau apapun gitu ya untuk pembelajaran matematika tersebut. Oke. Kita nanti akan siap observasi ya. Jam berapa Bu kira-kira observasinya? Jam 7:30. 7:30 ya, oke. Nah, nanti kita ikut observasi. Nanti di sana saya ingin melihat Ibu ya, kemudian juga melihat apa yang Ibu ingin kembangkan, terutama tadi ada 2 poin ya Bu ya, tentang budaya positif dengan pembelajaran kontekstual. Nah, semoga berjalan dengan baik. Tadi saya udah lihat juga persiapannya sudah bagus, strateginya dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan nanti observasi pada saat di kelas sesuai dengan rencana. Oke, ya terima kasih Ibu untuk pra-observasi ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu.
Aku boleh berdiri ya? Kita ada terus ya? Iya. Jangan ikutin itu terus ya. Ya udah gitu aja. Lagi ya. Ada anggota baru Bisa baru datang. Ya, ayo. Ganjil itu apa? Ya, genap itu. 34. 55. Ya, oke, pertama kita jangan ragu-ragu, masih mikir apa genap ganjil. Oke, hari ini materi kita adalah matriks. Ada yang pernah dengar matriks? Pernah dengar? Ada yang udah pernah, ada yang belum. Kira-kira apa sih itu matriks ya? Apa ya matriks ya? Nah, untuk matriks, konsep matriks ini ada yang tahu ya? Karena kita belum belajar. Ya, submaterinya adalah tentang konsep matriks, kemudian unsur-unsur matriks itu apa aja, dan jenis-jenis matriks itu ada berapa macam. Hari ini kita belajar tentang tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa memahami apa itu konsep matriks, apa itu unsur-unsur matriks, kemudian bagaimana jenis-jenis matriks, dan bagaimana kalian membuat matriks dari masalah kontekstual. Coba kalian bisa memperhatikan di saat upacara. Kalian ngapain tuh? Berbaris. Kemudian ini ada, kalau duduk ini, tempat duduk. Ada barisan juga ya. Nah, jadi apa sih konsep matriks itu? Sekarang kalian bisa berkelompok. Oke, sebelum kita duduk berkelompok, kemarin kesepakatan kita di awal adalah apa? Tidak menggunakan HP-nya, taruh di mana? Taruh di tas. Boleh taruh di tas dulu HP-nya saya. Yang belum di silent, biar tidak mengganggu pembelajaran kita nanti. Ya. Sudah? Ibu akan membagikan lembar kerja peserta ini per kelompok. Gunanya apa? Agar kalian bisa menemukan konsep matriks itu apa, unsur-unsur matriks itu apa, dan jenis
Waktu pengerjaannya
baris kedua, baris ketiga, baris keempat, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu baris, ya kan? Apa itu kolom? Kalau misalnya ada tempat duduk nih, dengan tempat duduk kan, misalnya ini meja guru nih, papan tulis, terus di sini ada tempat duduk, di sini juga kan ada gitu ya. Yang mana
Dari tulisan ya, dari tulisan ayat ada ini ada dua yang nasi, jasmine tea atau
bawahnya terdapat ordonya. Ordo itu apa? Ukuran matriks ditandai dengan baris kali kolom. Unsur-unsur matriksnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Kenapa ada 4? Unsur-unsur matriks ada 4, ada baris,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Lilis kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, tadi saya udah melihat ya Ibu belajar, ngajar gitu ya Bu ya di kelas tadi, di kelas 11. Nah, saya lihat sih sudah bagus ya Bu ya, sudah sesuai dengan area yang ingin Ibu kembangkan. Coba Ibu ceritakan dulu hari tadi gitu ya, mulai dari kegiatan awal, inti, terus sampai penutupan. Gimana Bu? Sebenarnya saya merasa masih banyak kekurangan dalam saya mengajar gitu. Walaupun saya sudah membuat modul gitu kan, perencanaan pembelajaran, ternyata masih ada yang terlewatkan oleh saya gitu. Yang pertama mungkin di pendahuluan itu saya tidak ada tes diagnostik gitu atau tes kemampuan awal gitu. Padahal kan itu sangat penting ya untuk guru itu melihat perkembangan siswanya gitu. Tapi ternyata itu terlewatkan oleh saya. Kalau untuk kegiatan inti, saya rasa sudah sesuai dengan sintak pada model yang saya ambil, yaitu model problem based learning gitu. Dan untuk kegiatan penutup, saya juga ada yang terlewatkan gitu, karena saya lupa untuk merefleksikan perasaan peserta didik gitu. Saya menanyakan perasaan peserta didik itu seperti apa dalam pembelajaran hari itu gitu. Padahal itu juga sangat penting karena saya bisa tahu gitu pelajaran saya itu menyenangkan atau tidak. Karena kalau misalnya pembelajaran menyenangkan, sudah pasti anak akan termotivasi lagi belajarnya dan pemahamannya akan menjadi jauh lebih baik. Oke, ya. Udah lagi Bu? Sudah. Oke. Nah ya sih sebenarnya ya sesuai dengan catatan saya tadi yang Ibu lakukan. Nah kemudian Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan pembelajaran. Terus kira-kira menurut Ibu tadi tantangannya apa sih Bu? Kalau tantangan sendiri buat saya hanya ke karakter peserta didik ya gitu. Karena ngelihat kan ini ada diskusi kelompok gitu. Ketika saya berkeliling memperhatikan gitu, ada anak yang memang hanya diam saja, pasif gitu, tidak ikut terlibat dalam diskusi kelompoknya gitu. Paling itu sih yang masih membuat saya tantangan ya cukup berat buat saya gitu. Oke, nah kira-kira Bu, dilihat dari area pengembangan ya kontekstual, kemudian tadi menggunakan budaya positif gitu ya. Nah ada nggak sih solusi dari Ibu misalkan untuk yang tadi ada siswa yang karakternya belum sesuai dengan yang Ibu lakukan dari perspektif budaya positif itu Ibu. Kan tadi kalau nggak salah Ibu juga mengatakan ayo kita ingat kembali kesepakatannya apa gitu. Betul. Di awal memang sudah saya ingatkan kembali kesepakatan kelasnya seperti apa gitu kan. Terlebih lagi menggunakan handphone itu anak memang harus diatur gitu, diingatkan kembali. Karena banyak yang salah juga menggunakan handphone itu kadang untuk main game gitu di saat pembelajaran gitu. Jadi ya sebagai guru kita harus mengingatkan kembali anak-anak gitu ketika pembelajaran lebih baik HP-nya taruh di dalam tas gitu. Kemudian kalau dengan anak yang pasif ya pasti saya melakukan pendekatan secara personal gitu, menanyakan kembali keadaannya hari itu, kenapa gitu. Mungkinkah ada permasalahan dia di rumah atau mungkin ada permasalahan dengan teman kelompoknya gitu. Jadi memang harus pendekatan secara personal, kita harus tahu dulu penyebabnya tuh apa. Oke, tadi juga dilakukan ya Bu ya di kelas gitu ya. Ada nggak Bu masalah yang berat tadi di siswa itu? Ya, tadi sih ada yang cerita kalau memang lagi ada permasalahan dengan orang tuanya begitu. Jadi mungkin emosionalnya gitu ya. Iya ya, oke. Tapi tadi akhirnya terbendung, Ibu melakukan apa kira-kira tadi itu? Ya saya beri motivasi gitu dengan anak-anak yang saya bilang walaupun ada masalah di rumah gitu ya, tapi kan sebagai seorang pelajar kita wajib belajar dulu gitu. Ya akhirnya anak juga mau belajar dan bertanya gitu. Jadi maksudnya ini pelajarannya gimana Bu? Nah baru tuh kita kasih pemahaman sedikit demi sedikit gitu mengenai proses pembelajaran hari itu. Oke, nah tadi kesepakatannya juga dijalankan ya Bu ya sama siswa-siswa gitu. Oke.
Nah, terus selanjutnya nih Bu, kira-kira kedepannya Ibu ingin mengembangkan apa lagi dari hasil refleksi Ibu sendiri tadi? Misalkan tadi kan ada beberapa, misalkan di pendahuluan tes awal tadi katanya belum ya Bu ya, terus kemudian refleksi juga belum. Nah, kira-kira rencananya akan seperti apa Bu untuk merealisasikan yang Ibu ingin lakukan? Iya. Rencana ke depan sih saya harus bisa lebih memperhatikan secara detail kegiatan proses pembelajarannya gitu, jangan sampai ada yang terlewat lagi gitu. Kemudian mungkin saya harus mencoba metode-metode atau model-model pembelajaran yang lain lagi gitu, yang siapa tahu anak bisa menjadi lebih semangat lagi. Tidak lupa juga saya upgrade apa namanya ya, ilmu-ilmu ice breaking gitu, karena itu juga bisa membantu pembelajaran di kelas itu menjadi lebih menyenangkan gitu, mencairkan suasana ketika anak sudah mumet belajar gitu. Dan kayaknya sih media pembelajaran juga ya gitu, saya pengen mencoba yang media pembelajaran yang digital gitu jika memungkinkan, karena sejujurnya di sini masih agak kurang untuk infokus gitu karena masih bergantian. Gitu. Nah, ya Bu tadi ngomongin ice breaking gitu ya Bu. Iya. Saya juga menarik sekali ice breakingnya itu Bu ya. Tadi penempatannya di awal sama di tengah ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih itu Bu? Karena kalau buat saya di awal itu kalau kita langsung masuk ke materi, anak tuh masih belum siap gitu. Jadi apa sih gitu kadang. Karena saya juga dulu pernah belajar begitu. Iya, jadi merasa kalau guru langsung belajar, ya menurunkan gitulah, menurunkan minat gitu. Jadi akhirnya kita ajak senang-senang dulu anaknya di awal pembelajaran, baru kita masuk ke materi inti. Kemudian kalau saya menerapkan di pertengahan pembelajaran, karena saya sudah melihat itu anak-anak sudah diskusi dan sudah mulai mungkin penat gitu pikirannya gitu, udah bosan. Jadi ayo kita refresh lagi semangatnya gitu. Nah, saya mau menambahkan musil dikit. Kira-kira Ibu tahu nggak gitu? Bukan tahu, pasti tahu ya kayaknya. Udah pernah mencoba pembelajaran berdiferensiasi Ibu? Berdiferensiasi pernah. Nah, penasaran nggak Bu sama itu gitu? Iya penasaran. Saya juga sebenarnya masih agak-agak ngawang ya untuk pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya yang benar tuh seperti apa gitu, prosesnya seperti apa gitu. Nah, kira-kira dari Ibu ingin tahu itu apa yang akan Ibu lakukan? Ya pasti saya mencari tahu dulu, menanyakan mungkin kepada teman-teman guru gitu yang sudah paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan menanyakan bagaimana contohnya kita dalam pembelajaran itu seperti apa kegiatannya gitu, yang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke ya, bagus Bu. Makasih ya Ibu ya. Hari ini memang sesuai dengan catatan-catatan saya ya. Ada ini cuman merecall kembali Ibu tes awal gitu ya. Nah nanti boleh Ibu, pasti tadi Ibu sudah berusaha dan ingin mengupgrade itu ya rencana tindak lanjut berupa tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu bagus sekali Bu ya. Nah itu tes awal itu bisa digunakan untuk mengetahui diferensiasinya yang mana gitu. Terus kemudian juga Ibu tadi refleksi ya. Nah mungkin itu juga nanti sudah Ibu rencanakan kembalikan gitu. Nah saya sih yakin Ibu bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian juga kira-kira nih terakhir Ibu ya, kapan kira-kira Ibu bakal melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu tadi? Ya secepatnya gitu, karena kita mempersiapkan dulu, kebetulan kan nanti ada kegiatan-kegiatan T5 gitu ya, jadi ada rentang waktu untuk mempersiapkan pembelajaran materi selanjutnya gitu. Siapa kira-kira Ibu yang akan membantu Ibu nih kira-kira? Kebetulan di sini juga banyak guru senior yang sudah guru penggerak gitu kan, dan kebetulan ada juga yang senior-senior matematika yang memang hebat-hebat gitu, karena saya pribadi kan matematika gitu, memang harus menyangkut pautkannya dengan matematika gitu. Oke, sip. Ya, saya tunggu ya Ibu ya program rencana tindak lanjutnya. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa tadi ada pertama Ibu akan belajar lagi tentang diferensiasi, kemudian juga belajar sama senior-senior Ibu atau guru-guru yang lain ya. Terus tadi dilakukannya kapan waktunya secepatnya. Nah, saya tunggu gitu ya Bu ya untuk kelanjutannya. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Ibu?
Sudah sih. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih Bu. Sampai ketemu di lain waktu. Saya tunggu gitu ya rencana selanjutnya. Kemudian silakan Ibu melanjutkan kegiatan Ibu. Mudah-mudahan hari ini sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya masukkan ya. Iya. Ini percakapan pasca observasi apa namanya sudah mencangkup alur ceritanya tadi ya. Pak Alfo juga sudah menyampaikan ini apa namanya tadi mengidentifikasi itu sih juga menyampaikan apa namanya tujuan dari kegiatan percakapannya, kemudian menentukan rencana dari solusi yang Ibu apa namanya dapatkan gitu sampai kepada berkomitmen tanggung jawab kapan mau melaksanakannya segera katanya tadi ya gitu ya. Terutama ini di rencana pengembangan dirinya untuk pembelajaran berdiferensiasi apa namanya akan lebih dimatangkan lagi gitu, seperti itu ya Bu ya. Dan itu saja Pak Koji, selebihnya udah bagus ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak ditularkan ke yang lain ya, guru yang lain ya gitu, bukan hanya Ibu yang supervisi aja, mungkin bisa juga saling mengobservasi dengan guru yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.